Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sebelum dengar firman Tuhan, kita tegur sapa kiri kanan yang belum disapa, yang belum diberikan senyum, kita bisa berikan senyum satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelumnya walaupun sudah terlambat, saya ucapkan Kyonghi. Iya, Tuhan Yesus berkati, sudah kita semua, Tuhan jaga kita. Haleluya, walaupun sempat goncang-goncang lagi ya Bapak Ibu ya, sampai di Cianjur dapat gempa lagi. Ya, tapi gimana pun juga kita sudah tidak heran, tidak kaget lagi. Saya yakin jemaat Cianjur semua sudah kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu gempa itu memang sudah harus terjadi ya. Firman Tuhan sudah peringatkan sama kita, akan ada berbagai gempa di berbagai tempat. Jadi buat anak Tuhan itu bukan hal yang luar biasa, karena memang semua sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan kembali membahas tentang bagaimana hidup kita menjadi surat yang terbuka. Dan sekali saya mengajak kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga yang menjadi ayat pokok kita. Dan kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan, saya beri judul bagaimana cara Tuhan menulis kehidupan kita, saudara. Ya, jadi kita lihat ternyata hidup kita ini sebuah tulisan, saudara ya. Mungkin ada yang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus dijalani, perjalanan yang harus kita tempuh dari awal sampai pada akhirnya. Tahu hidup ini seringkali digambarkan dengan cara yang lain, saudaraku. Hidup ini adalah sebuah karya, sebuah hasil karya, ciptaan yang harus kita bina, yang harus kita bangun, yang harus kita buat sebaik mungkin. Tapi gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan yang menjadi tema kita pada bulan ini, ternyata hidup kita adalah sebuah cerita, sebuah buku, atau boleh saya istilahkan sebuah pesan, saudara. Ternyata setiap kehidupan manusia adalah pesan yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa diperhatikan oleh sesamanya, oleh orang lain. Dan itulah yang Paulus mau gambarkan di sini lewat firman Tuhan yang sedang kita bahas ini, bahwa setiap kehidupan kita adalah sebuah pesan. Bisa ditampilkan slide berikutnya. Dan saudara, tentunya kalau kita membayangkan seseorang atau kita pernah berjumpa dengan seseorang, orang yang terkenal, mungkin orang yang dikenal secara luas, orang yang sudah menjalani kehidupan yang dia lalui dengan satu cara yang tertentu sehingga kehidupannya itu menjadi sebuah pesan bagi kita, saudaraku. Ya, mungkin kita berjumpa dengan orang yang banyak berbuat jasa, berbuat baik, saudara, sehingga hidup itu setiap mengingat nama orang tersebut, bila kita berjumpa dengan orang itu, kita bisa melihat sebuah pelajaran, sebuah pesan kehidupan dari orang tersebut ya. Entahkah pesan itu hal yang baik ataupun juga kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lewat hidupnya begitu buruk, begitu jelek, dan kita bisa melihat sebuah kehidupan yang kalau ketemu orang itu langsung sebuah perasaan atau sebuah rasa takut atau mungkin juga sebuah gambaran yang buruk ya muncul di benak kita karena orang tersebut. Karena memang saudara, setiap kita memiliki pesan kehidupan. Bahkan mungkin kita nggak ketemu sama orangnya, dengar namanya saja saudara ya, dengan mendengar sebuah nama saja kita sudah menangkap sebuah pesan ya. Ya kalau dalam Alkitab tentunya ada banyak
tokoh di dalam Alkitab, saudaraku, dan setiap tokoh yang ada di dalam Alkitab itu, saudara, semua memiliki pesan kehidupan, memiliki cerita yang memberikan pesan bagi kita sehingga kita bisa belajar dari orang tersebut. Misalnya kalau saya membaca atau kita mendengar istilah nama seorang Abraham sebagai contoh, Bapak Ibu ya. Kira-kira pesan apa yang muncul di benak saudara ketika kita mengenang kehidupan Abraham ditulis dalam Alkitab? Apa yang menjadi pelajaran atau apa yang menjadi nilai yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Abraham? Mungkin Bapak Ibu mengingat kesetiaannya kepada Tuhan, mungkin mengingat bagaimana dia percaya sama Tuhan, sabar sama Tuhan, saudara ya. Atau bahkan ketika dia betul-betul menunjukkan loyalitas sama Tuhan yang luar biasa sampai-sampai dia merelakan untuk mengorbankan anaknya. Jadi melalui kehidupan seseorang kita mengambil pelajaran, melalui kehidupan seseorang kita menerima pesan. Atau kalau saya sebut seorang nama Yudas, saudara ya. Begitu dengar kata Yudas saja ya, saudara, tentunya kita semua langsung punya satu kata, apa? Pengkhianat, saudara ya. Betul ya, saudara? Seorang yang berkhianat. Wah, luar biasa. Orang yang dipercaya, orang yang sudah dapat terima kebaikan, orang yang sudah dibimbing, dipimpin sama Tuhan, sudah melihat keajaiban, keluar biasaan Tuhan Yesus, kok tega-teganya ya saudara ya. Hanya dengan menyebutkan nama, kita sudah bisa menangkap satu nilai, satu pesan dari kehidupan orang tersebut. Dan tentunya ada banyak lagi tokoh lain, dan ternyata saudara juga dalam kehidupan kita ini, kalau kita jumpa dengan seseorang, ada satu pesan yang akan kita dapatkan dari kehidupan orang tersebut. Walaupun mungkin orang tersebut masih hidup, apalagi kalau orang tersebut sudah mendahului kita, pasti saudara setiap kali kita terkenang akan orang tersebut, ada sebuah pesan yang kita dapatkan, yang kita bisa renungkan dari kehidupan orang tersebut. Dan inilah yang mengapa saya yakin Rasul Paulus menggunakan gambaran atau istilah bahwa kita semua ini adalah surat Kristus, saudara, ya kan? Bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang merupakan tulisan tangan Kristus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudara, kita lihat secara garis besar tentang ayat ini, dan mungkin sudah banyak kali dibahas dalam ayat ini, tapi saya mau mengajak kembali kita merenungkan tentang mengapa Paulus perlu mencatat, menulis tentang umat Tuhan sebagai surat Kristus, sebagai surat yang terbuka, surat pujian, surat rekomendasi yang menjadi bukti akan rasulan Rasul Paulus, saudaraku ya. Jadi Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang saudara tentunya tidak asing bagi kita, seorang yang begitu setia, hamba Tuhan yang begitu berjasa, hamba Tuhan yang sudah banyak berbuat untuk Tuhan. Tapi di dalam kisah yang melatar belakangi penulisan Korintus, saudara, seorang seperti Paulus yang sudah terbukti seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, hamba Tuhan yang dipilih, diurapi oleh Tuhan dan seterusnya, ternyata masih ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menggagalkan pelayanan Paulus, berusaha untuk merusak nama baik Paulus, berusaha untuk membuat jemaat bahkan yang sudah dirintis, yang sudah dilayani oleh Paulus, mereka berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas Paulus. Gak terbayangkan buat saya, saudaraku ya, kalau ada orang seberani itu, kalau ada orang selancang itu, kok ada orang-orang yang senekat itu mencoba untuk membuat Paulus itu jelek di mata jemaatnya sendiri. Tapi kenyataannya demikian. Ya. Ternyata ada orang-orang yang tidak suka melihat Paulus berhasil, yang tidak senang melihat Paulus dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara. Sehingga orang-orang ini sengaja, ya, ketika Paulus tidak hadir, ketika Paulus jauh dari Korintus, mereka datang ke Korintus. Mereka membawa surat rekomendasi dari para pemimpin di Yerusalem, di gereja Yerusalem, ya, para rasul-rasul yang lain, saudaraku ya. Mereka datang dan mereka bilang, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sah, hamba-hamba Tuhan yang membawa surat rekomendasi, surat legalitas dari para pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Dan mereka
mulai mencoba mempengaruhi jemaat Korintus dan mencoba membuat jemaat Korintus tertarik sama mereka, dan dengan salah satu cara menjatuhkan, merusak kredibilitas Paulus sebagai seorang rasul. Mereka menuduh Paulus bukan seorang rasul, mereka menuduh Paulus seorang hamba Tuhan palsu dan sebagainya. Sehingga Paulus harus menulis surat 2 Korintus, Bapak Ibu, untuk kembali menyadarkan jemaat Korintus bahwa saya adalah seorang rasul yang jelas dipakai oleh Tuhan dan sudah banyak yang menjadi bukti kerasulan saya. Walaupun saya bukan seorang yang punya surat ini, surat itu, iming-iming, mengembel-embel saudaraku yang pakai surat rekomendasi apa dan sebagainya. Saya nggak butuh itu karena kalian semualah adalah surat rekomendasi dari Tuhan buat semua orang. Saya tidak butuh surat rekomendasi dari manusia, tapi buah hasil pelayanan saya itulah bukti akan kerasulan saya. Itulah gambaran latar belakangnya, saudara. Itu sebabnya mengapa Paulus mengatakan bahwa saya tidak butuh surat pujian, surat rekomendasi. Saya tidak butuh orang lain mensahkan, orang lain meneguhkan pelayanan saya karena, nggak usah banyak bicara. Lihat saja hasil buah, lihat saja semua yang sudah saya lakukan. Itulah buah pelayanan saya, itulah bukti bahwa saya dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, ini mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa di dalam hidup kita mengiring Tuhan, terlebih lagi sebagai seorang hamba Tuhan, ternyata saudara, apa yang orang katakan tentang kita itu tidak terlalu penting, itu tidak menjadi ukuran tentang siapa kita. Apa yang orang label sama kita, apa yang orang cap sama kita, itu tidak terlalu penting selama kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh, kita benar-benar adalah anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan banyak kali orang akan mencoba merusak, menjatuhkan nama baik, mencoba membuat kita tidak ada artinya apa-apa, meremehkan, mengecilkan, membuat kita menjadi tidak berarti. Orang punya hak untuk mengatakan apa saja, ya saudara ya, sama kita. Tapi ternyata di mata Tuhan itu tidak penting dan juga kita tidak boleh membiarkan hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita. Dulu saudara, ketika waktu saya masih kecil saudara ya, saya sama ayah saya karena saya mau dipersiapkan jadi petinju seperti saudara tahu. Cara ayah saya melatih saya adalah saya disuruh jadi penari saudara, ya kan. Penari Bali saudara. Waktu saya belajar nari Bali, orang-orang kasih komen, nggak cocok dia jadi penari Bali, ya, badannya kurang lentur dan sebagainya, saudara kan. Mestinya dia jadi peragawan, jadi peragawan katanya. Saya latihan tetap menari Bali dari umur 8 sampai umur 12 tahun, 4 tahun saya belajar nari Bali terus saya tampil di sana, diundang di situ, bahkan walaupun saya bukan orang Bali sendiri senang lihat saya nari Bali, saudara. Begitu saya selesai persiapan nari Bali, saya jadi petinju, saya mulai berlatih dan mulai saya tampil bertanding saudara. Orang melihat sama saya lagi, kamu gak cocok jadi petinju, badanmu terlalu kurus. Mendingan kamu jadi bintang film katanya. Jadi petinju disuruh jadi bintang film, jadi penari disuruh jadi peragawan, saudaraku. Ya bingung saya jadinya saudara ya kan. Terus giliran saya jadi hamba Tuhan, lebih parah lagi saudara. Loh kok jadi hamba Tuhan? Kamu gak cocok jadi hamba Tuhan, kamu cocoknya jadi playboy. Ya ampun, jadi playboy. Saya juga, semua orang ngomong macam bingung saya. Jadi mesti saya bagaimana gitu saudara. Saya lakukan ini disuruh begitu, saya begini dibilang begitu. Nah itulah kata orang. Tapi satu pelajaran saya terima adalah jangan hidup mengikuti apa kata orang, saudara. Tapi hidup ikuti apa kata Tuhan. Ada amin saudara? Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Jangan terlalu peduli dengan apa yang orang katakan. Jangan terlalu ambil pusing ya. Orang bilang kamu mestinya begini, kamu mestinya begitu. Kalau kita tahu apa kehendak Tuhan bagi kita, lakukan saja. Anjing menggonggong, kita bikin RW. Kita kafilah tetap berlalu saudara. Kita enggak pusing dengan apa kata orang. Jadi yang jadi pembelajaran buat saya ya, karena orang mau ngomong apa juga, ini namanya orang punya hak, punya mulut, mau kasih komen apa saja bebas saudara gitu. Tapi yang penting kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita lakukan kebenaran, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut apa kata orang, kita tetap kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Next point.
Nah, berikutnya kita lihat bahwa ternyata saudara, saya menemukan dan karena saya yang ngajar surat Korintus di SAC, saudara, ketika saya mempersiapkan ini semakin saya disadarkan, diteguhkan bahwa ya ada yang namanya organisasi, ya ada yang namanya struktur di dalam masyarakat, ada yang namanya lembaga, saudaraku, ya kan. Ya ada yang namanya harus ada surat ini, surat itu, legalitas ini, legalitas itu dan sebagainya, saudara kasih Tuhan, segala bentuk administrasi, birokrasi dan seterusnya. Ya namanya kehidupan bermasyarakat, ada banyak hal-hal yang seperti itu. Kita semua tidak lepas sebagai seorang individu, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan, ada di dalam ya hidup dalam dunia bermasyarakat yang penuh dengan hal-hal seperti itu. Tetapi ternyata saya menemukan bahwa hal-hal yang seperti itu bukan jaminan. Tidak menentukan seseorang hanya karena misalnya dia memiliki sebuah jabatan dalam sebuah organisasi atau dia memiliki surat ya rekomendasi seperti yang kita lihat di dalam cerita Paulus ini dengan para lawan-lawannya ini. Ternyata itu tidak membuktikan apapun, karena yang lebih penting adalah buah dan bukan cuma titel saja. Orang bisa punya titel ini, itu dan seterusnya. Tapi apakah dia bisa benar-benar melayani Tuhan dan bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan? Belum tentu. Karena itu di sini kita lihat bahwa seorang hamba Tuhan tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak mau terlalu memikirkan dan terlalu meributkan perkara-perkara organisasi lah, lembaga lah, saudaraku, dan semua hal-hal yang hanya bersifat administrasi yang sekunder, bahkan bukan cuma sekunder, nomor 3, nomor 4, nomor sekian, saudaraku. Karena yang lebih penting adalah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Paulus menyadari itu, dia tidak mau meributkan tentang hal itu, karena saudara kita tahu, Paulus kenapa dia tidak populer, kenapa dia tidak memiliki surat rekomendasi dari para rasul dan sebagainya, karena memang dia datangnya paling belakang, saudaraku, dia bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Kalau dipikir-pikir siapa? Paulus. Dia tidak pernah ikut Tuhan Yesus ke sana kemari ketika Yesus masih ada, sebelum Yesus naik ke bumi, naik ke surga. Dia nggak pernah mengiring Yesus, dia nggak pernah berjumpa dengan Yesus dengan mata kepala sendiri. Nggak pernah dia bersama dengan Yesus dan melihat keajaiban Yesus lakukan ini dan itu dan sebagainya. Dia tidak dikenal sama sekali. Tidak ada di dalam cerita, di dalam kitab Injil di mana Paulus ada di sana. Nggak ada, saudaraku, ya kan. Dia orang yang asing sama sekali, nggak out of the story. Seolah-olah kayaknya Paulus itu sama sekali nggak akan ada masuk di dalam sejarah, tidak akan masuk di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Tapi tentunya kita tahu, pada perjalanannya setelah Yesus naik ke bumi, naik ke surga, Yesus mencurahkan roh dan murid-murid mulai gereja Tuhan. Kita tahu muncullah Paulus yang masih berupa Saulus, yang bukan orang percaya, justru adalah musuh dari para orang percaya, saudara. Justru orang yang paling ditakuti oleh seluruh gereja Tuhan. Baru dia masuk dan cara masuknya saja pun sudah begitu tidak menyenangkan. Dia menjadi saksi mata dari Stefanus dirajam, saudaraku. Stefanus mati syahid sebagai martir pertama di gereja. Dan Paulus yang bertanggung jawab. Dialah menurut tradisi orang Yahudi, dialah yang siap menanggung darah Stefanus yang harus mati dirajam menurut hukum Taurat, hukum Yahudi, saudaraku. Jadi harus ada yang tanggung jawab, yang memastikan bahwa memang orang ini memang pantas dihukum mati. Dan Saulus lah yang menjadi seorang, silakan, saya akan tanggung darah orang tersebut. Wow, tentunya itu membuat sebuah saudara ya, berita yang sangat menakutkan dan muncullah nama Saulus dan mulai ditakuti di mana-mana. Sehingga agak heran ketika orang mulai dengar, Saulus percaya Tuhan, yes, Saulus sekarang percaya sama Yesus, Saulus sekarang menjadi pengkhotbah, Saulus sekarang kemana-mana bersaksi. Tidak semudah itu orang-orang percaya sama dia. Tidak semudah itu orang-orang langsung mau menerima dia. Bahkan para murid pun ketakutan ketika Saulus datang ke Yerusalem ingin berjumpa dengan mereka. Kalau tidak ada Barnabas, seorang yang begitu luar biasa yang bisa mengencourage, orang yang mau menjadi jembatan, orang yang mau menggandeng dua pihak yang bermusuhan. Barnabas datang merangkul Saulus dan Barnabas mengenalkan kepada para rasul. Tapi hanya sampai di situ saja. Saulus tidak mendapat ditumpangi tangan dan sebagainya, enggak. Sudah kenalan sudah. Dan Saulus ikut sama bagaimana Roh Kudus untuk dia menjadikan dia seorang hamba yang sesuai dengan rencana Tuhan khusus bagi Saulus. Dan kita tahu ceritanya justru boleh dibilang Paulus lah yang boleh dibilang lebih sukses dalam tanda kutip, saudara ya, lebih banyak menghasilkan jiwa-jiwa, lebih banyak menghasilkan gereja-gereja lokal di seluruh dunia pada waktu itu.
Walaupun dia tidak membawa-bawa nama-nama besar, tidak membawa nama rasul ini, tidak menjadi pengikut dari rasul itu, dia tidak mendapat surat rekomendasi dari apa saudaraku, dia benar-benar hanya karena Tuhan, perkenan dari Allah, panggilan Tuhan, dia jalan dan Tuhan menyertai pelayanannya. Sehingga sudah kasih Tuhan sekali lagi, yang penting adalah apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Cara Tuhan membentuk saudara dan saya masing-masing kita unik. Cara Tuhan memanggil kita berbeda, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita berbeda. Kita tidak bisa saling menghakimi, kita tidak bisa saling bilang, kamu gak seperti saya, pasti kamu gak dipakai Tuhan. Kamu tidak mengalami seperti apa yang saya alami, pasti kamu tidak. Oh, tidak bisa seperti itu, saudara. Ternyata Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia tidak perlu ngomong dulu sama para rasul, Petrus dan kawan-kawan, nanti saya mau angkat seorang yang namanya Paulus ya, tolong diterima ya. Tuhan gak pernah ngomong begitu sama para rasul, saudara. Tuhan gak perlu minta izin dulu. Ya, nanti tolong ya. Enggak perlu. Dia mau lakukan apa saja, suka-suka dia. Yang pasti kalau itu dari Tuhan, itu pasti baik dan terbukti orang tersebut menghasilkan buah. Mungkin kalau saya jadi Petrus, ketika ketemu sama Paulus, siapa sih Paulus ini? Dia kan enggak pernah saya kenal. Dia bukan siapa-siapa. Kenapa harus saya terima dia? Ya. Dia bukan salah satu di antara kita. Kenapa dia harus saya terima dan sebagainya. Mungkin secara manusiawi itu bisa terjadi. Tapi puji nama Tuhan kita tidak lihat itu. Paulus menceritakan ketika Paulus berjumpa dengan seluruh rasul-rasul di Kisah pasal 10. Ya, Kisah pasal 15 datang dan menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat pelayanan misi Paulus dan Barnabas. Maka para rasul pun memuji Tuhan, wow haleluya. Ternyata Tuhan punya cara bekerja itu di luar pola pikir kita. Dan Tuhan enggak perlu minta izin dulu sama saya kalau dia mau bekerja dengan caranya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Yang pasti Tuhan selalu bekerja. Haleluya. Next point, saudara, kita lihat. Pelayan Tuhan juga tidak perlu menjaga diri dari insecurity. Nah ini yang penting, saudara. Saya belajar ketika Paulus menulis surat 2 Korintus. Kenapa ini disebut sebagai surat pembelaan kerasulan? Paulus harus membela kerasulannya. Karena dia diserang, karena dia coba untuk didiskreditkan, dicoba untuk dijatuhkan kredibilitasnya, saudara. Bukan karena Paulus tersinggung. Bukan karena dia merasa, kurang ajar, berani-beraninya. Bukan karena egonya terluka, saudara. Awas lu ya. Kalau kita baca seluruh surat Korintus, saudara, enggak ada kesan seperti itu bagi Paulus. Tapi Paulus harus mempertahankan kerasulannya. Dia harus membela bahwa dia benar-benar adalah seorang rasul sama seperti rasul yang lain. Walaupun cara Tuhan memakai dia berbeda dengan cara Tuhan memanggil dan memakai rasul-rasul yang lain. Dia harus lakukan itu supaya apa? Agar demi masa depan gereja Tuhan jangan sampai dihancurkan oleh para pengacau-pengacau, orang-orang yang mau menghancurkan hasil karya Paulus tersebut. Sekali lagi bukan karena unsur pribadi, bukan karena keinginan untuk membela diri, untuk menunjukkan gua ini rasul tahu, bukan gitu, saudara. Tapi dia mikir masa depan. Kalau sampai orang seperti ini dibiarkan para pengacau-pengacau ini, orang tidak disebutkan namanya, saudara, ya kan. Tapi Paulus memakai istilah rasul-rasul palsu, saudara, ya. Mereka datang dan membiarkan, apalagi yang akan mereka kerjakan? Wah, mereka akan merusak semua hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan lewat rasul Paulus. Dan gereja akan melenceng dari kebenaran. Gereja tidak berdiri berdasarkan kebenaran. Gereja dibawa oleh aturan orang-orang, manusia-manusia yang punya pikiran licik dan sebagainya. Wah, menjadi permainan dari politik dan seterusnya. Dia harus menegaskan bahwa gimana pun juga kalian harus tahu dan menyadari siapa yang membangun gereja ini. Siapa yang memulai gereja ini. Siapa yang sudah merintis jemaat Korintus ini. Siapa, dari mana kalian ada. Siapa yang memulai pelayanan ini. Jangan pernah hanya gara-gara orang-orang datang terus jelek-jelekin dan sebagainya. Kalian jadi berubah sama saya. Apalagi saudara kita tahu bahwa kalau bukan Paulus, sadarkah saudara kalau tidak ada Paulus, dan kalau seandainya Paulus ini didiskreditkan dan mereka berhasil menjatuhkan nama baik Paulus dan membuat Paulus tidak diakui sebagai rasul, tahukah saudara penulis Alkitab yang paling banyak di dalam Alkitab adalah Paulus. Dan kalau sampai Paulus dibatalkan, tidak dianggap sebagai rasul, berapa banyak kitab di dalam Alkitab dihapus, saudaraku. Dan tidak diakui sebagai firman Tuhan. Dan
Kalau itu sampai terjadi saudara dan saya hari ini saya yakin kita nggak ada di sini. Karena kekristenan akan hanya menjadi sebuah cabang dari agama Yahudi saja. Hanya bagi orang Yahudi saja. Hanya karena Pauluslah yang paling gigih membela, ya saudara dikasih Tuhan, bangsa-bangsa non-Yahudi sebagai bangsa-bangsa umat Tuhan juga, sebagai umat Tuhan yang imamat, yang rajani. Saudara dan saya bangsa Indonesia, saudaraku yang jauh dari Palestina, nggak ada artinya kalau seandainya Paulus tidak membela kebenaran tersebut, dan kita nggak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Dan kita nggak akan pernah bisa mengerti kebenaran karena Paulus lah yang paling banyak dibukakan tentang isi Alkitab. Haleluya. Dan itulah mengapa sebabnya Paulus perlu membela. Dan ingat saudara, dia tidak membela diri karena merasa insecure dengan dirinya. Karena dia merasa tersinggung. Hanya gara-gara dia diomongin, hanya gara-gara dia dijelek-jelekin, dia langsung mau marah dan membela. Bukan, dia tidak punya seperti itu. Dia melakukannya demi pekerjaan Tuhan, demi masa depan kelangsungan gereja, apalagi jiwa-jiwa yang non-Yahudi, supaya mereka tetap bisa dihargai sebagai umat Tuhan dan tidak jatuh kepada kesalahan melakukan lagi agama Yahudi yang jelas-jelas tidak menyelamatkan, yang tidak membawa kita kepada keselamatan, saudara kasih Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa Paulus perlu menulis surat ini. Dan mari kita masuk ke slide berikutnya. Kita adalah surat Kristus. Ada amin saudara? Saya senang dengan ayat yang ketiga. Mungkin sudah sering sekali kita baca, tapi mari kita perhatikan lagi 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus berarti Yesuslah yang menulis. Yesuslah penulisnya yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Paulus kembali lagi dia mau menunjukkan bahwa saya nggak butuh surat-surat apapun dari bos, dari pemimpin manapun, dari kepala organisasi apapun. Saya nggak butuh itu karena kalian semua adalah bukti, surat legalitas, bukti, rekomendasi, bukti bahwa saya ini adalah seorang rasul. Kalian semua ada di sini. Kalau bukan karena saya, kalian nggak akan di sini, ada di sini. Istilah seperti itu, saudaraku. Dan Paulus bukan menunjuk kepada dirinya sendiri, tapi dia berkata bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menyelamatkan kalian melewat pelayanan kami. Kalian adalah milik Kristus. Kalian ditulis oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan Yesus yang menulis kebenaran. Yesus sedang menulis, mengerjakan rencananya dalam kehidupanmu. Engkau sedang ditulis kisah hidupmu oleh pribadi Tuhan Yesus lewat pelayanan kami. Haleluya. Next point. Jadi kita lihat di situ saudara, kehidupan kita semua adalah surat yang terbuka. Orang lain sedang melihat karya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudarkah itu? Mungkin kita berpikir, hidup saya ini apa sih? Atau mungkin kita pikir, saya ini bukan seorang gembala, saya ini bukan seorang hamba Tuhan, saya bukan seorang full timer, saya cuma orang begini dan sebagainya. Apa sih arti pentingnya saya? Tapi tahukah saudara bahwa hidup saudara semua ada sampai hari ini Tuhan yang sedang tulis segala sesuatunya. Dialah the author, sang penulis. Dan kehidupan saudara itu sedang membawa pesan bagi orang lain. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Orang lain bisa melihat, disadari atau tidak. Orang baca hidup kita. Orang nilai hidup kita. Orang yang pernah berjumpa dengan kita pasti akan menangkap sebuah kesan tentang kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah sebuah pesan yang dilihat oleh orang, maka pasti saudara kita tidak akan menjalani hidup kita sembarangan, bukan? Kita nggak akan mau hidup kita ini ditulis ngawur, ditulis dengan hal-hal yang buruk. Kita nggak mau kisah kehidupan kita ini, seberapapun kita sudah sudah di bab berapa istilahnya saudara ya. Hidup kita ini sedang ditulis oleh Tuhan. Kita nggak mau kan tulisan yang diceritakan di situ tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat buruk. Kita harus menyadari itu. Dan itu sebabnya mengapa pesan kehidupan kita ini, yang sedang kita jalani ini, harus kita sadari sangat bergantung. Yang pertama, siapa yang menulis kehidupan kita. Puji nama Tuhan kalau Paulus berkata, kita ini adalah suratnya Kristus. Kristuslah yang sedang menulis lewat pribadi Roh Kudus. Dikerjakan lewat pelayanan para hamba Tuhan, saudaraku. Tuhan yang menulis. Tapi ingat saudara, tidak semua orang
Tuhan yang tulis hidupnya. Kalau kita tidak mau taat sama Tuhan, maka kita membiarkan orang lain yang akan menulis. Dunia yang akan menulis. Setan yang akan menulis kisah kehidupan kita. Setan yang akan membentuk cerita kehidupan kita. Setan yang akan mulai mengatur semua alinea, setiap paragraf, setiap bab dalam kehidupan kita. Setanlah yang akan menjadi autornya, saudara ya. Dan saya yakin dia nggak pernah menceritakan cerita yang indah dan yang bagus dan enak dibaca. Saya yakin kalau setan yang tulis kehidupan kita, orang geleng-geleng kepala lihatnya saudara ya kan. Tapi kembali lagi ini penting untuk kita sadari. Maka saudara, kita kalau jadi orang tua juga saudara ya, anak-anak itu juga seperti surat yang atau kertas yang kosong yang dipercayakan kepada kita. Ya, kalau dalam hal pelayanan hamba-hamba Tuhan, tapi kalau dalam rumah tangga, orang tua lah yang menulis di dalam kehidupan seorang anak. Karena itu kita penting bagi kita untuk benar-benar mengarahkan anak-anak kita semenjak dari kecil supaya mereka memiliki kisah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berhati-hati bagaimana kita menulis dalam kehidupan mereka. Mungkin hari-hari ini semakin hari saudaraku akan semakin besar tantangan tentang hal ini karena saya tahu saudara kita sebagai orang tua kalau lagi sibuk, anak kita lagi minta perhatian ya saudaraku ya. Cara yang paling gampang apa yang biasanya kita lakukan saudara? Kasih gadget. Sudah nonton ini. Sudah lihat ini saja, jangan ganggu. Dan tanpa sadar mereka menyerap apapun yang dikatakan, apapun yang dilihat, apapun yang diajarkan dari gadget saudaraku. Dan tanpa sadar kita sedang membiarkan dunia menulis kehidupan mereka. Bukannya dikasih tentang cerita-cerita firman Tuhan, bukan cerita tentang nilai-nilai kebenaran Alkitab, diceritain lain yang enggak, saudaraku. Ya enggak usah heran sekarang kita lihat generasi yang sudah lahir bertumbuh besar dengan gadget, kita bisa lihat mulai jadi orang-orang yang mulai remaja, mulai menjadi young adult, orang dewasa muda. Hasilnya seperti apa akhirnya kita bisa lihat saudara sekarang, kacau banget saudaraku. Di mana-mana, di seluruh dunia. Mereka yang sudah diindoktrinisasi oleh gadget, oleh elektronik, oleh internet dan sebagainya saudara. Dan tidak dituliskan surat-surat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Wow, jadi orang-orang yang troublemaker dimanapun mereka berada. Ya enggak usah heran. Itu sebabnya kita sebagai orang tua sudah kasih Tuhan berhati-hatilah. Ada amin saudara? Mungkin di sini sudah bukan anak lagi, mungkin cucu-cucu saudara gitu. Hati-hati, jangan biarkan dicekoin terus dengan nilai-nilai dunia. Perhatikan apa yang mereka tonton. Susah diajak ke sekolah minggu, tapi tiap hari dikasih lihat hal-hal yang enggak saudara, hal-hal duniawi. Ya sudah, kita membiarkan dunia menulis hidup mereka. Kita membiarkan dunia yang menulis apa akan jadinya mereka nanti. Bab berikutnya sudah ditentukan dengan bab yang sekarang sedang ditulis saudara, ya kan? Maka dari itu saudara, mari bawa setiap anak-anak kita kepada Tuhan. Ada amin semua? Mari, bukan itu disini cucu-cucunya, mari bawa cucu-cucunya kepada Tuhan. Jangan dibiarkan mereka malas ke gereja, paksa mereka, jewer mereka bila perlu. Ya kan? Hadirkan mereka supaya mereka ditulis oleh firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, didiklah seorang ketika mereka masih kecil, seorang anak dari masa mudanya sampai masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran. Izinkan Tuhan yang tulis kehidupan mereka dari semenjak dini. Haleluya. Jadi serahkan kehidupan kita, kita harus pastikan bahwa Tuhanlah yang menulis hidup kita. Jangan biarkan dunia, jangan biarkan apapun yang lain yang menulis kehidupan kita. Yang berikutnya, bagaimana kita meresponi ketika Tuhan sedang menulis hidup kita, saudara? Karena kadang-kadang apa yang Tuhan mau tulis dalam hidup kita mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tentunya kita menyadari pengiring Tuhan itu ternyata tidak seenak, tidak semudah yang kita bayangkan. Cara Tuhan proses hidup kita, saudara, kadang-kadang benar-benar bertentangan dengan daging kita, kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita. Kadang-kadang gak enak, saudaraku, bagi kemauan kita sendiri berbeda dengan apa yang kita mau. Tapi kalau kita mau meresponi dengan baik cara Tuhan bekerja, maka kita akan melihat bahwa Tuhan gak pernah salah tulis dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan gak pernah salah merekayasa, mengatur kehidupan kita. Kita harus meresponi cara Tuhan menulis, entahkah
nadanya yang dia tulis itu, kisahnya itu ketika itu sedang kisah yang membuat kita suka cita atau kisah yang membuat kita berduka cita, kita harus mengizinkan Tuhan bekerja seleluasa mungkin dan kita meresponi dengan benar. Jangan menentang, jangan melawan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi situasi hidup saudara hari ini. Tapi kita perlu belajar berserah sama cara Tuhan bekerja. Kita perlu belajar percaya bahwa Tuhan adalah penulis yang baik, saudara. Ya kan, cara dia menulis. Walaupun mungkin sangat tidak dimengerti, walaupun mungkin kita tidak bisa paham, walaupun kita tidak ngerti, kok gini sih ceritanya Tuhan? Kok kayak begini jadinya Tuhan? Tapi lagi dan lagi kita lihat di dalam firman Tuhan terlalu banyak contoh bagaimana orang harus belajar percaya bahwa trust me, percayalah. Pokoknya pada akhirnya bab terakhir dari hidupmu pasti happy ending, saudara, ya kan? Pasti endingnya akan bahagia. Pasti endingnya you are happy ever after, berbahagia selama-lamanya, saudara ya. Seperti cerita dongeng-dongeng, saudara ya kan. That's exactly yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada akhir ceritanya. Jadi kalau hari ini saudara mungkin ada di satu bab di mana saudara sedang ada di bawah atau sedang menurun dan sebagainya, no worries. Cerita kita belum selesai, Tuhan masih sedang menulis kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Next point. Dan selagi kita hidup, kita berserah penuh sama Tuhan. Saudara ya, nggak ada istilah putus asa, nggak ada istilah Tuhan sudah selesai, nggak ada istilah that's it, kayaknya hidup saya sudah berakhir. Tuhan tuh masih sedang menulis. Jangan terlalu cepat menjudge Tuhan. Just trust Him bahwa He know how to turn. Dia seorang penulis yang begitu ahli. Saat ini kelihatannya aduh semuanya penuh dengan tantangan, aduh penuh dengan begini dan sebagainya. Dia paling jago tulis cerita. Ya saya suka baca buku saudaraku ya. Tuhan paling jago bikin cerita yang kelihatannya sudah nggak ada jalan keluar, tetapi tiba-tiba cahaya bersinar, pertolongan Tuhan nyata, mujizat, ajaib saudaraku, membawa kita kepada kisah hidup yang baik. Haleluya. Next, saya mau cepat. Yang berikutnya saudara, cara bagaimanakah Tuhan menulis kehidupan kita. Yang pertama kita kembali lihat saudara, bagian A, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi cara Tuhan menulis kehidupan saudara, dan saya tahukah saudara ketika saudara duduk mendengar firman Tuhan, saudara mau diajar oleh seorang hamba Tuhan, saudara mau dibimbing, mau dituntun dan mau percaya kepada perkataan firman Tuhan yang dilewatkan, disampaikan lewat seorang hamba Tuhan, saudara sedang mengizinkan tangan Tuhan menulis kehidupan saudara. Saudara sedang mengizinkan Tuhan membentuk kehidupan saudara. Para jemaat di Korintus, mereka mendengar pesan Tuhan, mereka mau menerima Paulus. Di awal pertemuan mereka begitu menghargai Paulus. Walaupun Paulus datang dengan penuh kelemahan, bahkan dia sedang putus asa, dia sedang merasa down, saudaraku. Paulus tulis di dalam surat 1 Korintus. Tapi mereka menyambut dia, mereka benar-benar bersuka cita. Dan mereka mengizinkan Paulus menyampaikan firman dan mereka menerima dengan segenap hati sehingga hidup mereka pun menjadi surat yang dibaca oleh Tuhan. Saudara, hargailah para pelayan Tuhan. Amin. Hargailah pelayanan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, karena demikianlah cara Tuhan menulis kehidupan kita. Hari ini saudara dengar firman Tuhan, Tuhan sedang menulis lagi satu kehidupan dalam kehidupan saudara, satu cerita yang baik dalam kehidupan saudara. Next point. Yang kedua, kita lihat bagian B, Roh Kudus kalau bekerja bukan ditulis dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu melainkan pada loh daging. Roh Allah lah yang sedang bekerja dalam kehidupan. Sudah dikasih Tuhan, jangan datang di sini cuma dengan badan. Jangan datang di sini cuma dengan fisik saja kita di sini. Jangan datang di sini bahkan dengan saya harus bergaya orang Kristen. Saya harus bergaya lagi ibadah. Jangan saudara, tapi datanglah dengan hati yang terbuka kepada karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saya terlalu yakin di mana 2 orang 3 berkumpul, Tuhan Yesus hadir dan rohnya ada di tengah-tengah kita. Dia selalu siap untuk menjamah kehidupan saudara dan saya. Dia selalu siap untuk mengubah apapun yang sedang perlu diubah dalam hidup kita. Masalahnya kitanya yang mau dirubah atau tidak gitu saudara. Masalahnya kitanya kadang-kadang berulang kali datang ke gereja ya gitu-gitu saja, nggak ada perubahan dan nggak ada pernah ngalami apa-apa karena kita nggak buka hati sama Roh Kudus. Padahal dengan jelas di sini firman Tuhan bilang Roh Allah lah yang mengubah. Saudara bisa bayangkan jemaat Korintus itu jemaat yang luar biasa, kota yang begitu jahatnya, begitu moralnya, begitu bejat saudaraku ya kan. Tapi kenapa mereka bisa diselamatkan, mereka bisa diubahkan, mereka bisa menjadi orang-orang yang percaya pada Kristus dan dikuduskan. Bukan karena agama, bukan karena apa-apa, tapi karena roh yang bekerja di dalam mereka. Kalau kita buka hati sama Roh Kudus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Roh Kudus. Yang ketiga, cara Allah menulis kehidupan kita, ya
bagaimana kita harus menjaga hati kita tetap lembut. Karena dikatakan di situ, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Hanya bekerja di dalam hati yang lembut. Kenapa orang tidak mengalami jaman Roh Kudus? Karena hatinya keras. Kenapa firman yang ditabur menjadi sia-sia? Walaupun benihnya sama, potensinya sama. Tapi kenapa ditabur di jalan, nggak bisa tumbuh? Ya sudah, memang keras. Atau di tanah yang berbatu-batu, ya bagaimana? Masih banyak batunya. Tapi kalau tanah hati kita baik, pasti firman yang kita terima, setiap kali kita menyambut firman Tuhan, jadi berkat dalam hidup kita. Masalahnya hati yang menerimanya ini lembut apa keras, itu saja saudara. Apakah masih ada kekhawatiran akan hidup ini, masih ada keangkuhan, masih ada kesombongan, masih ada ini dan itu dan sebagainya, sehingga akhirnya benih itu terhimpit, saudara kasih Tuhan. Roh Kudus pun tidak bisa bekerja. Saya yakin Roh Kudus dahsyat cara kerjanya, tetapi satu hal yang Roh Kudus tidak bisa lakukan adalah paksa kita. Haleluya. Tuhan gak pernah paksa kita. Kita yang harus merelakan diri kita untuk diberkati dan diubah oleh Tuhan. Jadi peliharalah hati yang lembut di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan biarkan hati kita jadi keras. Jangan biarkan kita jadi pahit. Jangan biarkan kita jadi marah sama Tuhan. Ya tidak mau percaya sama Tuhan lagi. Tapi pelihara hati yang selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Next point. Yang keempat, lewat bergantung kepada roh dan bukan kepada tradisi agamawi. Kita perhatikan ayat berikutnya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Paulus yakin betul bahwa kuasa Allah sanggup mengubah orang. Mereka yang sudah percaya itu semua bukan karena Paulus yang pintar bicara, bukan karena Paulus penuh dengan hikmat. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus, Paulus datang bukan dengan mengandalkan kata-kata hikmat, bukan dengan mengandalkan kepandaian manusia, tapi percaya kepada kuasa dari Roh Allah yang sanggup membimbing dia. Sudah percaya sama kuasa Tuhan? Gak ada yang mustahil buat Tuhan, gak ada yang sulit buat Tuhan. Saya belajar untuk percaya, saudara, saya terbatas untuk berkhotbah, saya terbatas untuk berbicara. Saya terbatas untuk bisa mempersiapkan khotbah yang menarik dan sebagainya. Tapi yang benar-benar akan bisa menjamah dan mengubah kehidupan seseorang sekali lagi hanya roh Tuhan saja. Dan Paulus belajar tentang hal ini. Besar, demikian besar keyakinan kami kepada Allah. Dan kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Paulus enggak merasa bahwa itu karena saya, itu karena hebatnya saya, bukan. Tetapi semua itu kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Paulus menyadari bahwa dia sedang melayani di dalam sebuah tatanan yang baru, cara kerja Allah yang baru. Satu konteks yang baru yang Tuhan mau pakai untuk menjangkau bangsa-bangsa. Yang tidak sama dengan, kalau ada yang baru berarti ada yang ada yang lama. Dan inilah bedanya antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Inilah bedanya antara hukum Taurat dengan kasih karunia yang kita jalani sama-sama di zaman perjanjian baru ini, saudara. Paulus menyadari bahwa dia sedang melayani dalam tatanan kasih karunia, tatanan anugerah Allah, tatanan roh Allah yang bekerja, bukan berdasarkan keharusan seseorang taat kepada aturan-aturan agamawi, aturan-aturan Taurat, harus begini, harus begitu, dan seterusnya, seperti di dalam perjanjian lama. Paulus menyadari bahwa itu semua ternyata tidak berhasil, itu semua tidak menjamin bahwa orang yang melakukan seluruh hukum Taurat itu benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, gak menjamin, karena buktinya yang paling banyak menentang pelayanan Paulus dan juga paling banyak menentang kekristenan di awal-awal justru adalah orang Yahudi yang sangat kekeh dengan agamanya, yang sangat fanatik bahkan boleh dibilang dengan aturan-aturan agama Taurat. Tapi justru mereka yang paling keras menentang kebenaran. Mereka justru paling keras menolak Tuhan. Kok bisa begitu? Ya itulah, saudara. Karena agama itu sekali lagi, saudara, kalau orang sudah salah fokus, bukan fokus sama Tuhannya, tapi fokus sama agamanya, sama ritualnya, sama liturginya, ya itu yang terjadi. Yang lebih dipuja adalah tata caranya, ritualnya, seremoninya, saudaraku, dan sebagainya. Tuhannya sendiri dibuang, sentuhannya sendiri ditolak, ya kan? Yang lebih disembah adalah agamanya.
Saudara, kita datang di sini bukan untuk menyembah gereja, bukan untuk menyembah kekristenan, bukan untuk menyembah agama Kristen. Kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus saja. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Jangan berpikir bahwa yang penting saya lakukan ini, saya duduk dengar baik-baik, ya, dan sebagainya, saya pasti diberkati. No. Gak penting itu semua. Karena yang memberkati cuma Tuhan Yesus saja. Haleluya. Cuma Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Itu saja yang sungguh-sungguh yang akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Maka dari itu Paulus menunjukkan bahwa harus bergantung kepada roh dan bukan kepada pelayanan perjanjian lama. Saya baca terus ayat yang ke-6. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, maksudnya adalah hukum Taurat yang tertulis. Kita tahu hukum Taurat tertulis di 2 loh batu, saudaraku ya. Musa harus patri lagi, mengukir lagi tulisan-tulisan seperintah Allah dari 2 loh batu yang sudah dia hancurkan. Ini sebenarnya tangan Tuhan yang sudah menulis. Jari Tuhan yang sedang menulis, tetapi semua gagal gara-gara bangsa Israel belum apa-apa sudah kembali lagi menyembah berhala. Jadi percuma tangan Tuhan yang menulis di loh batu akhirnya dihancur. Kalian percuma. Sampai Tuhan bilang ya sekarang buat lagi, naik lagi ke atas lagi yang sama. Musa yang harus patri, Musa yang harus tulis lagi semuanya. Gunung di atas loh batu, saudaraku, ya kan? Tapi itulah hukum yang tertulis, yang yang penuh dengan peraturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan seterusnya. Dan saudara, betapa menyedihkan kita kalau kita ngikut Tuhan hanya karena begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi kan bukan karena dinamika Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Maka Paulus berkata, bukan dari hukum tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ada kehidupankah sore hari ini, saudara kasih Tuhan? Haleluya, ada kehidupan, saudara? Amin. Bisa senyum dulu semuanya, sore hari. Kadang-kadang kita kalau ikut ibadah, saudara, kok suasananya mati gitu, nggak ada kehidupan, saudara. Wah, ini saya yakin Roh Kudus nggak kayak gitu, saudara. Roh Kudus pengen kita kelihatan hidup semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama kiri kanan, semangat, gitu, saudara. Amin, saudara. Karena Roh itu menghidupkan. Ya, jangan kaku. Kayak hukum Taurat, semuanya takut kena Taurat. No, kita hidup oleh karena Roh Allah. Haleluya. Ayat yang ke-7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Kenapa dikatakan memimpin kepada kematian? Karena sudah ada Taurat, udah jelas siapa yang melanggar mati. Nggak ada babi ibu, nggak ada alasan, nggak ada. Sudah melanggar Taurat, wilayah pantas untuk mati. Nggak ada kemurahan, nggak ada kasih karunia, saudara. Waduh, keras sekali. Akhirnya semua membawa pada kematian. Karena memang pada kenyataannya 319 perintah Taurat, tidak ada satu orang manusia pun yang pernah bisa melaksanakannya tanpa celah, kecuali Tuhan Yesus, saudara. Semua gagal. Ya sudah jelas semuanya pada akhirnya harus dihukum mati karena sudah melanggar Taurat Tuhan. Namun demikian kemuliaan Allah pun menyertai waktu yang diberikan. Walaupun sebenarnya hukum Taurat itu sebenarnya akan membawa orang kepada penghukuman, melanggar karena nggak ada yang bisa taat, saudara ya. Tapi itu pun diberikan dengan penuh kemuliaan. Kita tahu ceritanya Gunung Sinai penuh dengan kedahsyatan kemuliaan Tuhan, saudaraku ya. Bahkan Musa yang 40 hari 40 malam di atas gunung berhadapan dengan Tuhan, ketika dia turun wajahnya bersinar penuh kemuliaan. Itu pun saja ada kemuliaannya. Sebab dibaca di situ, sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Haleluya. Saudara, makin kita membuka diri sama Roh Kudus, makin kemuliaan terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ada amin, saudara. Makin Roh Kudus memuliakan kehidupan kita. Makin tidak tanduk perkataan perbuatan kita mulia. Haleluya, puji Tuhan. Wong Taurat saja ada kemuliaannya, apalagi pelayanan yang membawa kepada kehidupan. Kalau pelayanan yang membawa kematian saja ada kemuliaannya, mulia. Apalagi yang bikin hidup, mestinya lebih dahsyat lagi kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Next point. Jadi cara Tuhan menulis adalah kalau kita membuka diri kita kepada cara Roh Kudus bekerja, saudara datang kemari, izinkan Roh Kudus yang mendorong saudara. Kalau saudara Roh Kudus bilang angkat tanganmu, angkat tanganmu. Amin, saudara. Bersukacita, bersukacita. Beriman, beriman. Izinkan Roh Kudus yang pimpin saudara dalam kita menyembah. Karena Tuhan mencari, Bapa mencari orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
Izinkan roh yang mendorong kita, saudaraku. Jangan, wah saya nggak disuruh ngangkat tangan, nanti aja lah angkat tangannya. No, jangan tunggu pemimpin pujian suruh angkat tangan dulu baru angkat tangan. No, biar Roh Kudus yang pimpin kita. Belajar taat sama Roh Kudus. Ada haleluya saudara? Bebas, merdeka. Jangan kaku. Karena kita sedang berada di dalam ibadah pelayanan tatanan karunia perjanjian baru yang memberikan kehidupan dalam kita. Kita bebas, nanti kita akan baca. Roh Allah mendatangkan kemerdekaan. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat ada kemuliaan. Kabot pelayanan dengan roh itu. Cara Tuhan menulis kehidupan kita adalah dengan memberikan kemuliaannya. Ayat 8 sampai yang ke-11. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Haleluya, puji Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara saat ini. Tuhan menulis kehidupan saudara dengan tinta emas, tinta kemuliaan. Yang akan membuat saudara makin hari makin mulia. Ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, ya, pelayanan perjanjian lama, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Karena hukum Taurat cuma bisa membawa kita kepada penghukuman. Aduh saya melanggar, aduh saya sudah gak taat lagi, aduh siap-siap dah ini. Hukumannya datang. Tetapi pelayanan roh membenarkan kita. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita. Yesus datang bukan untuk menuduh kita, tapi Yesus datang untuk menanggung tuduhan yang seharusnya menjadi milik kita. Dia yang terima itu semua. Ayat yang berikutnya kita lihat. Ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Kemuliaannya yang zaman dulu tuh gak ada artinya dengan kemuliaan yang Tuhan mau bawa. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara mau memiliki kemuliaan? Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Belajar percaya sama Roh Kudus. Belajar percaya bahwa Roh Kudus itu hadir, bekerja, dan akan membawa saudara kepada hal yang lebih mulia, bukan hal yang tidak mulia, saudara. Dan kita sebenarnya dipercayakan, diberikan potensi, diberikan kesempatan untuk mengalami kemuliaan jauh lebih dahsyat daripada kemuliaan di dalam perjanjian lama. Sebenarnya aneh kalau kita masih berpikir bahwa perjanjian lama, gaya perjanjian lama, ibadah perjanjian lama itu penuh dengan kemuliaan. Ada gereja yang lagi, saudaraku, tiru-tiru lagi gaya orang Yahudi, tiru-tiru lagi gaya orang perjanjian lama. Aneh. Padahal firman Tuhan bilang yang Tuhan memberikan jauh lebih mulia daripada itu. Haleluya, puji Tuhan. Asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Next point. Yang berikutnya cara jari Allah menulis kehidupan kita. Dia akan memberikan kepada kita roh keberanian. Ayat 12 dan 13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh. Dengan apa saudara? Penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Malu, gak berani. Kelihatan kemuliaannya makin lama makin hilang. Tapi kita di dalam Tuhan, kita memiliki keberanian. Muka kita bukan makin hilang kemuliaan. Kalau kita izinkan Tuhan terus bekerja dalam kita, muka kita akan makin kinclong. Haleluya, begitu. Akan makin penuh dengan kemuliaan. Ada amin sudah kasih Tuhan, semakin memancar kemuliaan di wajah kita. Saudara gak perlu pakai pons white, saudara gak perlu pakai apa yang pemutih dan sebagainya, whitening. Roh Kudus yang akan bikin muka kita makin penuh kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Asal kita izinkan Dia bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Next point. Kita mempelajari firman lewat kacamata Kristus. Kita lihat tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Sama seperti Musa menyelubungi mukanya, ternyata bukan cuma muka Musa yang sedang diselubungi. Bangsa Yahudi masih terselubung mukanya akan cahaya yang sebenarnya Tuhan mau berikan buat mereka. Yes. Sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya mereka ngerti semua perjanjian lama, aturannya harus begini, harus begitu. Tapi cuma sebatas itu yang mereka pahami.
Tapi apa artinya kemuliaan, apa dampaknya, relevansinya buat kehidupan kita dan bagaimana rencana Tuhan yang selanjutnya. Mereka nggak akan pernah bisa mengerti kalau mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi Kristuslah yang membuat kita mengerti seluruh isi Alkitab itu adalah janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Dan Yesuslah yang membuat segala sesuatu make sense. Semuanya jadi masuk akal. Bahkan buat kita orang di tahun 2023 ini, kalau kita baca perjanjian lama, saya lagi khotbah kitab Nabi Yesaya, saudara, di Bali, saudaraku, ya kan. Bagaimana Nabi Yesaya masih bisa berguna buat kita, relevan buat kita di hari-hari ini. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, itu cuma cerita tentang masa lalu, apa gunanya lagi saya tahu tentang hal seperti itu. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kita tahu ternyata semua ayat firman Tuhan itu hidup dan memberikan hidup bagi kita. Ya dan amin bagi kita. Dia tetap bicara bagi kita, kapanpun. Dalam situasi apapun. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. Yang terakhir, kita harus hidup di dalam kemerdekaan roh. Ayat 16, mari kita baca sama-sama, saudara, sampai ayat yang ke-18. Dari tadi saya belum ajak saudara baca ayat firman Tuhan. Yuk kita diberkati sama-sama baca firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16, 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang percaya katakan amin. Saudara, rupa-rupanya yang bisa mengubah, yang bisa menyingkapkan selubung adalah hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Banyak kali saya ketemu orang, kok saya baca Alkitab saya nggak bisa ngerti ya. Saya nggak paham maksudnya apa. Ternyata saudara saya baru mengerti. Untuk bisa paham firman, bukan dimulai dari sini. Tapi untuk bisa paham firman dimulai dari hati yang mau balik sama Tuhan. Kalau hati kita mau kembali sama Tuhan, baru ting, mata kita terbuka. Ada amin saudara? Baru pikiran kita ngikut. Jadi mulainya bukan di sini, mulainya di sini. Hati yang rela, yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baru dia bisa mengerti apa yang dia baca. Kenapa orang Yahudi bisa baca, dia tahu tetapi dia tidak pernah ngerti. Ya kembali lagi karena hatinya yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka tahu perjanjian lama. Tapi selubung itu tetap saja menutup mata mereka untuk tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Kebenaran yang ada dalam Yesus. Karena apa? Hati mereka masih membatu. Masih hati yang degil. Kata Nabi Yeremia. Hati yang terus melawan, terus berontak. Saudara. Ternyata semua dimulai dari dalam hati kita. Haleluya. Begitu kita mau kembali sama Tuhan, hati kita sungguh-sungguh mau mentaati Tuhan, maka firman Tuhan tidak ada satu ayat pun yang tidak bisa jadi berkat buat kita. Mau ayat kayak bagaimanapun, kalau hati kita sudah lurus di hadapan Tuhan, pasti kita diberkati, saudara. Pasti kita menemukan kebenaran yang luar biasa, yang membuat cahaya kemuliaan Tuhan itu semakin nyata bagi kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya dikatakan ketika orang yang sudah mengalami berbalik kepada Tuhan, disingkapkan selubungnya, maka dia pun mengalami kemerdekaan. Kenapa orang masih belum mengalami kemerdekaan? Kenapa orang masih ibadahnya tidak mengalami kebebasan roh yang Roh Kudus ingin berikan sama dia? Ya kembali lagi masih terlalu banyak selubung yang menutupi dia. Dan untuk bisa menghapuskan, bisa menyingkapkan selubung itu, hati kita ini yang harus dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Hati kita ini yang harus kita berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya kita pun akan bisa menghargai kemerdekaan yang Roh Allah mau kerjakan supaya kita diubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Biarlah Tuhan menulis kehidupan saudara lebih jauh lagi. Dan percayalah bab-bab yang berikutnya. Kalau kita mau lembutkan hati, kalau kita mau dibentuk, bab-bab berikutnya pasti lebih indah dari bab-bab sebelumnya, saudara kasih Tuhan.